Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'ala Ramadan syahrus sabr was sabr thawabuhul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita bersama senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita sehat walafiat, dan juga Allah cukupkan segala kebutuhan kita, dan juga yang terpenting Allah hindarkan kita, Allah selamatkan kita dari wabah corona COVID-19 ini. Semoga dengan kesucian dan keberkahan bulan suci Ramadan juga wabah ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kita masih dapat berpuasa walaupun di tengah-tengah pandemi global ini yang bukan cuma di Indonesia ya, tapi sampai seluruh dunia ya. Subhanallah, tapi Allah izinkan kita masih bisa berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita menjadi penebus dosa-dosa kita dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada nama lain daripada bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa huwa syahrus sabr. Was sabr thawabuhul jannah. Kata Nabi, bulan Ramadan itu juga dikenal dengan nama bulan sabar atau bulan kesabaran. Dan orang-orang yang bisa berlaku atau bisa melakukan kesabaran itu sampai dijanjikan thawabuhu al-jannah. Dia punya pahala, dia punya ganjaran langsung surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan luar biasa. Ada orang nanya, Pak Ustadz, ya, sabar mah gampang diomongin Pak Ustadz. Nah, ngejalanin mah Masya Allah berat. Ya. Nggak ada yang bilang sabar itu mudah. Makanya langsung ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kerjaan ringan sih jangan surga, ya, kipas angin aja dah lah. Udah cukup gitu. Maka dari itu, ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kita dengan cara berpuasa. Makanya as-saum lugatan al-imsak, menahan. Salah satu hal yang penting kita lakukan saat ini adalah sabar. Dari mana? Dari tahan. Dari cara kita menahan diri, cara kita menahan emosi, cara kita menahan pemikiran, cara kita pemahaman lain dan sebagainya sudah. Nah, ini kan bisa ditahan semuanya. Dilatih dari mana? Dari Ramadan. Nah, baik. Bukan cuman itu, bahkan di dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, dalam kitab Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama, dan sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang Allah sempurnakan baginya pahalanya. Sampai-sampai bighairi hisab, itu pahala nggak bisa dihitung lagi. Masya Allah, luar biasa. Rasul janjiin surga. Bahkan Allah mengatakan kalau yang lain punya pahala, sabar nggak ada pahalanya, nggak, andai kata ada pahala, pahalanya nggak bisa dihitung. Nah, ini kan luar biasa sekali. Makanya kondisi saat ini yang kita butuhkan adalah sabar.
Dalam kitabnya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Khasaisul Ummah Muhammadiyah, itu dikatakan ayat ini, kata beliau, ya, gila as-sabirun humus shaimun li'anna sabr ismun min asma'is shaum, katanya. Yang dimaksud dengan as-sabirun, orang-orang yang sabar itu, katanya, humus shaimun, yaitu orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Li'anna sabr, karena kalimat sabr, as-sabru misalnya, ya, kalimat kesabaran, ismun min asma'is shaum, itu adalah hanya salah satu nama daripada nama-nama puasa. Jadi kalau orang bilang puasa juga dibilang as-sabr, gitu. Masya Allah, ya. Jadi ketika kita berada di bulan suci Ramadan bisa melakukan ibadah puasa, berarti memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang ingin dikasih pahala surga, dikasih tempat kedudukan surga, dan pahala yang tidak terbatas, unlimited. Masya Allah. Kayak sekarang kita semua ngaji, ngajar, dan interaksi semua pakai kuota. Ya, kira-kira kalau kita punya kuota itu unlimited, bagaimana? Masya Allah, enak banget ya. Mau ngapain juga indah sudah. Tapi kalau kuotanya, apalagi fakir wifi, kemana-mana nyarinya wifi, wah ini repot juga nih. Kenapa? Kita lagi butuh karena semua serba dengan jarak jauh, ya, social distancing dan physical distancing juga. Makanya kita butuh dengan sesuatu yang seperti ini. Oleh karena itu, bayangkan kalau kita punya kuota unlimited saja, itu sungguh luar biasa. Lalu bagaimana kalau kita punya pahala unlimited? Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Dulu su'ila ba'duhum, ditanya sebagian daripada ulama, an abdain, dengan dua orang. Ada dua orang hamba nih. Yang pertama, ubtul ya ahaduma fasabar wa unin 'alal akhar fasyakar. Ada dua orang. Ini ulama ditanya nih. Ulama ditanya, "Ya Syekh, mana yang lebih utama?" katanya. Ada orang ubtulia, diberi sama Allah Ta'ala musibah, fasabar, dia sabar. Yang satu lagi wal akhar wa un'im 'alal akhar fasyakar. Yang satu orang dikasih nikmat. Wah, begini. Lalu dia bersyukur. Ini bagusan mana nih? Kedudukannya tinggian mana nih? Orang yang sabar atas musibah atau orang yang syukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ditanya begitu. Apa jawaban para ulama? Kata ulama begini, faqala kilahuma sawa. Oh, ini orang dua nih kedudukannya sama-sama tinggi gitu. Ini orang dua-dua ketinggi sama-sama afdal. Loh, kenapa? Li'anna Allah Ta'ala asna ala abdahin. Karena Allah pernah muji dua orang dengan satu kalimat. Ya. Ahadu masabirun wal akharu syakirun bithana'in wahid. Allah yang satu ini orang sabarnya luar biasa, yang satu syukurnya luar biasa. Tapi pujiannya itu dengan satu pujian, satu kalimat. Kalimat yang sama buat muji orang yang sabar, buat muji orang yang syukur. Ya. Yang pertama, faqala fi wasfi Ayub. Allah pernah memuji Nabiullah Ayub alaihi salam. Ya. Dengan apa? Dalam Al-Quran dikatakan, ni'mal abd innahu awwab. Kata Allah Ta'ala, dikatakan ni'mal abd, karena Nabi Ayub saking sabarnya, Nabi Ayub saking sabarnya, lalu dipuji sama Allah. Sebaik-baik hambaku nih Ayub, katanya. Masya Allah. Ya, kira-kira contoh nih rekan-rekan misalnya di PT Rekan ini punya bos muji. Emang nih cuman misalnya Bapak Bambang misalnya, cuman aneh punya
karyawannya yang paling bagus Pak Bambang doang, yang lain mah kagak. Masya Allah, kira-kira gimana itu rasanya? Dipuji sama direktur tertinggi, Masya Allah. Ya, apa misalnya kalau kita di PNS misalnya atau ASN, dipuji sama menterinya langsung. Wah, ini punya karyawan satu yang paling hebat, dia doang nih, tepat waktu masuk, wah, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau ada bonus yang dikasih siapa itu? Pasti dia. Kan begitu. Masya Allah. Nah, ini Nabi Ayub saking sabarnya. Dalam satu keterangan dikatakan Nabiullah Ayub itu sabar menghadapi musibah yang Allah berikan itu kurang lebih 18 tahun. Masya Allah. 18 tahun kalau kita punya anak udah perawan ini, berjaga. 18 tahun. Nabi Ayub mukanya tampan rupawan. Hartanya berlimpah. Bahkan istrinya tidak satu, bahkan berbilang. Anaknya juga banyak sekali. Subhanallah, pada satu ketika Nabi Ayub beribadah pada Allah Ta'ala, dilihat sama iblis, sama syaitan. Kata iblis, ya Rabb, dalam satu kitab nih namanya, kata saya kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, karangan Syekh Jainuddin Al-Malembari itu. Bukan. Dalam kitab Ukudul Uzain kalau tidak salah. Dalam kitab Ukudul Uzain itu dikatakan tuh mensifati Nabiullah Ayub tuh gitu. Itu dikatakan begitu. Jadi Nabi Ayub tuh ketika lagi ibadah, ya Rabb, boleh gak Ayub ini ibadah kepadamu karena duitnya banyak, karena mukanya ganteng, karena istrinya banyak, karena anaknya banyak, karena hewan ternaknya banyak, pertaniannya banyak, luas. Kata Allah, bukan, Ayub ini ibadah benar-benar karena aku. Boleh nggak aku uji, ya Rabb? Boleh. Akhirnya diambil tuh sama iblis tadi tanah, ditiup, terkena kepada seluruh harta benda daripada Nabi Ayub. Dan ketika tuh debu terkena hewan ternak, mati puluhan hewan ternaknya. Ketika terkena pertanian, hangus seluruh pertaniannya. Ketika bahkan terkena anak-anaknya, meninggal semua anak-anaknya. Bahkan istrinya minta cerai semuanya. Waliyadzubillah. Sudah begitu kena ke tubuhnya, maka seluruh wujud tubuhnya penuh dengan sesuatu yang menjijikkan. Waliyadzubillah. Bagaimana Nabi Allah Ayub diuji begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama 18 tahun beliau mengatakan tenang-tenang saja. Enggak gerasa gerusuk. Kita nih, pemerintah mengumumkan kepada kita ya agar stay at home. Apa itu artinya itu? Diam di rumah baik kalau kata orang Betawi. 14 hari. Apa yang kita lakukan? Ya Allah, geringsengan, udah kayak cacing kepanasan. Ya Allah, nggak betah begini banyak. Ya Allah, udah sabar loh. Ini musibah bukan kita mau. Ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala. 14 hari kita sabar. Coba kalau kita bandingkan dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub saja 18 tahun beliau ngomong apa? Tenang saja, Pak. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lihat, Masya Allah. Ini yang kita lakukan. Makanya Nabi Ayub dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan satu pujian yang luar biasa. Ni'mal 'abd innahu awwab. Sebaik-baik akan punya hamba, sebaik-baik hambaku adalah Ayub, katanya. Dan beliau Nabi Ayub ini dia adalah orang yang sangat taat kepadaku, kata Allah Ta'ala. Ini orang yang sabar. Nah, wa qala fi wasfi Sulaiman alaihissalam. Allah juga memuji Nabiullah Sulaiman sebagai orang yang bersyukur. Dalam satu ayat dikatakan, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Kata Nabi Sulaiman. Kata Allah Ta'ala begitu. Ya, ketika Nabi Allah Daud diberikan anugerah ya berupa keturunan, berupa anak, yaitu anaknya yaitu diberikan Sulaiman, ya. Allah puji itu Sulaiman. Nabi Sulaiman dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Orang yang paling bersyukur. Banyak enggak bersyukur? Coba kita bayangkan. Sekarang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Beliau punya kekuasaan, kerajaan minal masyriq ilal maghrib. Dari timur sampai ke barat. Dari timur sampai ke barat. Bukan cuma satu negara. Seluruh dari timur sampai barat itu kekuasaan
daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Mbak bayangkan. Kira-kira kerajaannya atau kekuasaannya semana jauhnya. Bukan cuma itu, beliau punya istri cantik jelita. Bukan cuma itu, beliau punya pasukan. Apa itu? Bukan cuma dari golongan manusia saja. Bahkan dari golongan jin. Golongan binatang. Binatang laut di dalam laut, binatang di daratan, binatang di atas udara. Semuanya tunduk takluk kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Hebat benar ini manusia. Kita lihat kalau Kopassus latihan 1, 2, 3 ya. Itu kalau di YouTube dilihat sama orang-orang Korea kagum. Katanya. Begitu hebatnya Kopassus. Itu baru satu negara. Ini pasukannya Nabiullah Sulaiman seluruh yang ada di muka bumi ini ya. Dari golongan jin, dari golongan apalagi manusia, bahkan binatang semua tanduk. Ya. Tapi Nabiullah Sulaiman tidak ada sedikit pun kesombongan di hatinya. Atau merasa dirinya paling hebat. Atau merasa itu hartanya. Atau merasa itu hasil jerih payahnya. Dikatakan semuanya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura wa an akbar. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin kalau ini harta disalahgunakan, harta itu bisa jadikan kita orang bersyukur atau bisa jadi kita kufur. Dia megang harta ini gak gampang juga. Contoh saat ini ada orang lagi bagi-bagi sembako, lagi bagi-bagi paket, lagi bagi-bagi bantuan. Sekarang kita ini orang mampu, kita berkecukupan, tiba-tiba kita ikut antri, ikut ngambil jatahnya orang-orang miskin. Kira-kira kita bersyukur apa enggak kan? Nah ini kan kalau bicara harta itu terus enggak ada habisnya. Kita yang banyak harta, waliyadzubillah. Ketika ada orang mengambil paket sembako yang punya bukan hak kita ikut nimbrung tuh. Maka kita tanya dulu, ini buat siapa? Oh, buat siapa saja Pak, boleh Pak. Ini orang yang sedekah, mau yang mampu. Boleh kita ngambil, boleh saja. Ini kira-kira buat orang yang mampu Pak. Kita pakai. Kalau bapak-bapak mampu, jangan beli. Sudah tuh gas-gas yang subsidi atau kita pakai. Nah, ini salah satu kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak gampang ini. Boleh. Fasilitas-fasilitas yang bukan pada haknya dipakai itu juga enggak bersyukur. Dan itu tidak mudah. Sekali lagi, itu tidak mudah kita lakukan. Makanya Nabiullah Sulaiman yang punya kerajaan begitu. Bayangin saat ini lagi viral ada salah satu orang memegang jabatan, tapi dengan jabatannya tadi dia menekan orang-orang yang bukan pada tempatnya. Akhirnya viral, akhirnya ramai di mana-mana. Lihat. Karena saya tidak menyalahkan dan saya tidak ingin berpolitik, saya ingin cuma mencontohkan saja. Lihat betapa sulitnya memegang amanat berupa harta, jabatan, kekuasaan, dan yang bersifat dari Allah, yang bersifat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan tidak mudah. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, maka pantas kalau Nabiullah Sulaiman dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Dengan pujian yang sama untuk Nabiullah Ayub, yaitu ni'mal 'abd, sebaik-baik hambaku adalah Nabiullah Sulaiman. Dan Sulaiman ini adalah hambaku yang taat kepadaku, kata Allah Subhanahu. Innahu awwab. Dia termasuk orang-orang yang taat. Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini. Jadi sabar tuh. Makanya ini dengan momentum Ramadan kita dilatih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sabar bukan cuma musibah saja. Sabar dalam menghadapi sesuatu kemewahan, kenikmatan, kenyamanan, kelezatan. Ini juga butuh kesabaran. Cuma namanya bukan sabar, tapi syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia nggak lepas dari dua hal ini. Kalau dia dapat nikmat, ya dia mesti bersyukur. Kalau dia dapat musibah, ya dia tinggal bersabar. Makanya ini
kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ruwiya an Ibni Abbas. Kata Sayyidina Ibn Abbas, anna sabra fil Quran ala thalathi darajat. Kesabaran yang ada dalam Al-Quran, kata Imam Ibn Abbas, itu ada 3 kedudukan katanya. Ada 3 kedudukan, ada 3 derajat. Nah, kita kedudukannya di mana nih? Yang pertama, sabrun ala ada'il faraidi lahu 300 darajah. Ada orang sabar ketika dia melakukan hal ini, dia angkat kedudukannya 300 derajat. 300 derajat. 300 darajah. Siapa itu? Sabrun ala ada'il faraid. Yaitu sabar ketika dia melakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak sekarang nih. Ramadan. Ya. Ramadan kita disuruh puasa. Puasa sudah. Nah, salat Jumat. Kita biasa salat Jumat. MUI menyuruh kita jangan salat Jumat, diganti dengan salat zuhur. Kita ikutin. Ini nggak mudah. Karena ini adalah kesabaran melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini tantangannya ada. Nah, ketika MUI mengeluarkan apa tadi? Fatwa jangan sholat Jumat berjamaah dalam kondisi COVID-19 ini. Kalau dianjurkan kita sholat Jumat atau sholat zuhur berjamaah di rumah masing-masing. Kita ikutin. Nah, ini sabar. Kalau kita ini bukan gak dapat pahala ini, bahkan sampai 300 derajat. Ya. Tapi jangan latah. Tadi ikut-ikutan. Coba kalau MUI bikin fatwa nggak puasa juga, enak kali ya. Nah, ini nggak bener juga. Karena yang namanya fatwa itu melihat situasi kondisi juga. Ya, bukan sekedar hukumnya saja, tapi keadaan juga berlaku. Nah, ini tidak mudah. Pun bagi MUI-nya sendiri. Bayangkan, mereka para ulama yang mungkin dari kecil, dari muda, dari bujangan, dari akil balik, beliau sudah sholat Jumat berjamaah, sudah sholat jamaah setiap hari. Ya, tiba-tiba harus membuat fatwa yang melarang orang tidak boleh berjamaah di masjid kecuali berjamaah di rumah, dan tidak sholat Jumat berjamaah di masjid ya kecuali diganti dengan zuhur berjamaah di rumah. Bayangkan berat atau tidak itu? Nah, ini oke 300. Kalau dia melakukan tadi, ini sabar juga nih. Ketika dia mampu melakukan kesabaran tadi, naik 300 derajat. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini. Nah, kesabar kedudukan yang kedua ini dahsyat lagi. Kata Imam Ibn Abbas, wa sabrun anil maharim. Sabar ketika menolak daripada sesuatu yang haram. Ya. Kalau bahasa saya, Pak Haji, anaknya main judi, astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Ini kan gak bener juga. Atau mungkin ya di instansi ada sogok menyogok misalnya. Bang, tolongin saya dong bang, saya pengen masuk jabatan ya bang nih. Saya ada sedikit hadiah. Ini gak gampang sekali lagi, apalagi ASN, PNS. Nah, ini sering berlaku ini, ya. Nah, ini berat ini memang, ya. Atau bukan cuma sekedar di pemerintahan saja, di swasta juga untuk menggol-golkan segala juga main ini semua. Ini kan juga repot-repot juga. Ya, ini sudah namanya rahasia umum. Dibilang rahasia, tapi orang banyak yang tahu. Makanya rahasia umum. Ketika kita mampu menolak hal-hal tersebut, ini kata Imam Ibn Abbas, lahu situmi darajah. Dia naik 600 derajat. Ya Allah. Kata 600 derajat. Ini tidak gampang. Yang pertama saja tadi melakukan apa yang perintahkan Allah, kita sabar, itu luar biasa. Lalu bagaimana kalau meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada orang kita nggak boleh ngomong kasar. Walaupun dia ngomong kasar sama kita nggak ngomong kasar sama dia. Ada orang nyakitin kita, tapi kita nggak nyakitin orang.
Ini kan tidak gampang. Orang yang mampu menolak daripada sesuatu yang haram. Apalagi sekarang ini remaja-remaja ditawarin atau dicekoki dengan minuman keras, dengan narkoba, dia bisa menolak, maaf tidak gitu. Wah, ini nggak gampang ini. Lo cemen lo, begitu aja lo nggak mau cemen lo. Ini nggak mau. Nggak gampang ini. Makanya fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang asing. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang yang mampu berbuat benar ketika di sekelilingnya orang pada berbuat kerusakan. Nggak benar. Kita benar di satu instansi, yang lain pada melakukan riswah, sogok menyogok, kita nggak mau. Itu kita nanti yang dimusuhin. Tapi kalau kita mampu bertahan, maka kita akan memperoleh 600 derajat. Ini tidak gampang. Makanya pahalanya langsung surga. Ya, apalagi kedudukannya 600 derajat. Ya, kalau mudah tadi ya mungkin pahalanya cuma ikan cupang 2 sama sepeda. Atau kipas angin. Ya, gampang, pertanyaan-pertanyaan gampang. Ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga dan terakhir menutup daripada ceramah Ramadan ini adalah wasabrun 'alal masa'ib inda sadmatil ula lahu. Yaitu dia sabar ketika datang musibah. Cuman pertama kali datang musibah sama dia ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama kali itu datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar. Ya Allah, musibah ini dari Engkau. Al-qadar khairi wa syarri min Allah taala. Yang namanya takdir itu baik yang baik, buruk yang buruk, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong begitu. Maka ini orang mendapat kedudukan lautis umi adarojah. Dia mendapat 900 kedudukan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini ketika musibah kita mau keluar rumah nggak boleh apa tuh PBSI apa PB apa itu PBS apa PSBB apa itu saya lupa ada tuh namanya ya pembatasan skala besar PSBB kalau nggak salah ya. Itu kita taati, kita ini insya Allah pahalanya besar. Atau juga ada musibah yang lainnya, waliyadzubillah, Allah hindarkan kita segala musibah, kita sabar menghadapinya, maka orang itu mendapat kedudukan 900. Berkata Ghalal Imam Ali karamallahu wajhahu, berkata Sayyidina Ali Khalifatul Rasyidin yang keempat karamallahu ta'ala wajhah, wa sabru minal iman bimanzilatir ras. Kenapa kok sabar itu begitu berat? Karena kesabaran itu daripada keimanan, bimanzilatir ras, kedudukan itu kayak kepala, minal jasad, daripada anggota tubuh. Maaf, orang nggak punya tangan masih bisa hidup, orang nggak punya kaki masih bisa hidup, bahkan orang yang ginjalnya satu sih masih bisa hidup, atau orang nggak punya kuping masih bisa hidup, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya satu, kalau orang nggak punya kepala hidup apa kagak? Orang nggak punya, kan, waliyadzubillah ya, ada al-bait misalnya, ada orang nggak punya kaki, kita masih ngomong orang. Tapi kalau udah ada orang jalan nggak ada kepala, kita ngomong orang bukan, memedi. Pasti bukan orang. Nah, ini dia. Nah, gitu sahabat. Jadi kalau orang nggak punya sabar, berarti bukan orang sudah. Bahasa kita gitu. Wala imana liman la sabara lahu. Makanya kata Sayyidina Ali, maka orang yang nggak punya kesabaran, maka dia nggak punya iman katanya. Wala iman, dan tidak ada iman liman la sabara lahu, bagi orang yang punya kesabaran. Jadi memang alhamdulillah dengan momentum Ramadan Allah ajarkan kita sabar dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Kita menahan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hissiyah wal ma'nawiyah, yang tampak, yang enggak tampak, ya, yang perut, yang makan, yang minum, atau juga seluruhnya, yang ibadah batin, hati, mata, yang tidak tampak mata. Begitu jaga ini kita sabar melakukan ini, kita dilatih biar apa? La'allakum tattaqun. Kalau kita lulus daripada ujian ini, kita sabar menghadapi ini, pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa?
orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah kehendaki nanti Allah ketemu dengan dia redha dan dia ketemu dengan Tuhannya redha. Ya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Dia ketemu Allah redha, Allah ketemu dia redha. Nah, ini orang yang bertakwa. Dan nanti di yaumil qiyamah dan di hadapan Allah dan dia diberikan kedudukan surga Firdausil A'la yang sangat tinggi, yang sangat indah, yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak pernah ada mata yang memandang keindahannya atau mendengar saja keindahannya, belum pernah ada, dan tidak pernah terlintas di benak hatinya manusia. Itulah surganya Allah. Lalu bagaimana surga Firdausil A'la yang paling tinggi? Inilah untuk kedudukan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Allah panjangkan umur kita, Allah saatkan badan kita, dan juga Allah tolak dari kita daripada sesuatu yang membahayakan kita. Allahumma fa'anal bala wal waba wal corona wa ta'un wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wal fitan wa su'il fitan ma dhahara minha wa batan an baladina hadha Indonesia khasah wa syairul buldanil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat buat kita fi din wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.